sehat, kuat, semangat, dan semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Teacher selalu mengingatkan kepada anak teacher harus jaga kesehatan, kurangi keluar rumah, dan kalau terpaksa harus keluar rumah harus selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Oke anak-anak teacher, semangat melakukannya demi kesehatan anak teacher, kesehatan keluarga, dan orang lain. Baik, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher sebelum kita berdoa dan juga bernyanyi, kita mau tepuk semangat I'm happy. Oke? Are you ready? Yes. Oke. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Dengan lebih semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Sorry. Karena anak teacher sudah pada senang, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher untuk bernyanyi dan berdoa. Kita naikkan pujian 1, lipat tangan. 1, 2, 3, ya. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. 4, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang belajar di rumah maupun di sekolah. Berikan semangat, sukacita kepada mereka dalam belajar. Lindungi mereka juga, jauhkan dari segala sakit penyakit, terbungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam belajar, berkati mereka supaya mengerti, memahami pelajaran yang diberikan kepada mereka. Berkati orang tua dari anak-anak kami. Jika ada Tuhan menemukan dari antara mereka yang mengalami sakit, saat ini Tuhan kami berserah kepada Tuhan. Dengan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa memulihkan dan menyembuhkan. Saudara-saudara dari anak-anak kami Tuhan berkati. Kami guru-guru Visi Kudus, staf yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan juga situasi dunia yang masih dilanda oleh pandemi, kami selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memusnahkan virus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Sekarang teacher mau mengajak anak-anak teacher yaitu mengulangi kembali ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Ya, bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya ya, ini bukan kata teacher ya, tapi kata Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi firman Tuhan ini selalu anak teacher ingat ya, yang mengingatkan kita bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dapat kita rasakan, sehingga kita boleh dapat layak masuk ke dalam kerajaan surga itu karena Tuhan sudah memberikan nyawanya. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal semua domba-dombanya. Oke anak teacher. Ya, sebagai anak Tuhan, anak teacher harus selalu memiliki sikap yang baik. Semangat, semangat. Oke. Sekarang ya, supaya tambah semangat juga mau belajar, teacher mengajak anak teacher untuk berdiri. Stand up please. Oke. Nah, stand up please anak teacher. Kita mau bernyanyi. Bernyanyi lagu apa? Ya, kita mau bernyanyi lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Oke, supaya semangat hari ini anak-anak teacher belajarnya. Walaupun mendaki gunung itu capek, tapi pastinya menyenangkan. Ya, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Naik-naik ke Puncak Gunung. 1, 2, 3, ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri, buat tangan kirinya. Kiri kanan, kulihat saja banyak
pohon cemara, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, walaupun seperti yang kita sudah katakan, mendaki gunung itu capek, lelah, tetapi pastinya menyenangkan. Ya, hari ini ya teacher mengajak anak-anak teacher untuk belajar. Ya, belajar tentang apa ya teacher? Sebelum teacher memberitahukan tentang pelajaran hari ini, teacher mau tanya, hari ini hari apa? Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Kamis. Hari ini Kamis. Bahasa Inggrisnya Thursday. Thursday. Tanggal 6 bulan Mei atau bulan 5 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang gunung meletus. Wow. Gunung meletus. Ya. Gunung meletus dengan bahasa Inggrisnya volcano eruption. Ya, volcano eruption ya. Gunung meletus atau gunung berapi ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang gunung meletus ya. Ya, gunung meletus ini adalah bencana alam ya. Yang menyebabkan gunung meletus ini adalah alam, bukan ulah manusia ya. Kalau banjir bisa menjadi ulah manusia. Karena apa? Membuang sampah sembarangan. Tapi gunung meletus, manusia tidak bisa menyebabkan gunung meletus. Manusia tidak bisa membuat gunung meletus ya. Nah, teacher harus tahu ya, gunung meletus itu adalah bencana alam ya. Mengapa terjadi gunung meletus? Apa penyebabnya? Ya, penyebab gunung meletus, ya ini ada gambarnya ya. Ya, wow. Pastinya kalau kita berada di sini pasti kita sangat ketakutan sekali ya. Ya, kalau kita berada di dekat gunung meletus ya. Ya. Oke, kita lihat apa yang menjadi penyebab gunung ini meletus. Yang pertama adalah peningkatan kegempaan vulkanik atau meningkatnya gempa vulkanik ya, sehingga membuat gunung dapat meletus. Kemudian yang kedua ya, suhu kawah meningkat secara signifikan ya. Itu juga yang menyebabkan gunung dapat meletus. Yang ketiga yaitu terjadinya deformasi badan gunung ya. Kemudian yang keempat yang menyebabkan gunung meletus adalah lempeng-lempeng bumi yang saling berdesakan. Kemudian yang kelima ya, akibat tekanan yang sangat tinggi, makanya gunung itu dapat meletus ya. Teacher menjelaskan di situ ada 5 yang menyebabkan gunung dapat meletus ya. Ya, jadi kalau kita tinggal di daerah gunung ya, baik itu gunung berapi ya, gunung berapi. Nah, kita harus di situ harus selalu berhati-hati atau berjaga-jaga ya. Jangan sampai kita merasa diri kita aku hebat. Ya, aku bisa kok ya tinggal di tempat gunung yang berapi. Ya, aku pasti tidak apa-apa. Tidak boleh seperti itu ya. Itu artinya kita menyombongkan diri. Kita merasa diri kita hebat. Ingat firman Tuhan selalu, kita bukanlah orang hebat. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan yang tolong kita. Oke. Kalau anak-anak teacher punya teman, punya tetangga, atau punya saudara, atau
pernah mendengar orang lain yang meminta bantuan akibat mereka terkena musibah. Ya, musibahnya apa? Terjadi bencana alam, yaitu mereka di dekat mereka atau di kampung mereka terkena gunung meletus. Pastinya di situ mereka harus meninggalkan kampung halamannya ya, tidak boleh berada di situ ya. Karena asap dari gunung ini sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi tidak boleh bertahan di situ, dan kalau ada orang yang tinggal di kampung itu harus segera pergi dari situ untuk mengungsi. Jadi bagaimana sikap kita yang baik? Ya, sebagai pelajar, sebagai anak Tuhan. Jadi kita harus ya menolong, membantu ya, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam gunung meletus. Kita harus membantu mereka, baik itu lewat doa, kalau ada materi boleh kita dapat berikan kepada mereka. Oke, nah teacher, kita tidak boleh menyepelekan dan tidak boleh mengejek orang yang tertimpa bencana alam, yaitu gunung meletus. Oke, nah teacher yang hebat, semangat untuk membantu orang lain ya. Kita harus memiliki sikap peduli kepada orang lain, walaupun itu bukan saudara kita harus peduli. Kita harus memiliki sifat mengasihi ya, harus ada di dalam hati kita. Ketika melihat orang lain sedih, kita harus ikut sedih. Ketika melihat orang lain tertawa, senang, kita juga harus ikut senang. Oke, ya ini dia ya. Ngeri sekali ya kalau kita berada dekat atau kita tinggal di dekat gunung yang meletus. Pastinya ngeri sekali. Seperti yang terkenal yang selalu meletus gunungnya, yaitu Gunung Sinabung ya. Gunung Sinabung, teacher pernah dengar Gunung Sinabung? Ya, pasti pernah dengar ya mungkin ya, tapi kurang tahu ya. Ya, begitu kasihannya melihat orang-orang yang ada di dekat gunung tersebut. Mereka ketika gunung itu meletus, mereka harus mengungsi jauh-jauh dari gunung tersebut ya, supaya mereka selamat dan juga diberikan kesehatan. Oke, sekarang teacher mau mengajak anak-anak teacher ya. Di sini anak-anak teacher mengerjakan tugas pertama di buku halaman 4. Di buku halaman 4, di situ tugasnya pertama memperhatikan gambar ini. Pemandangan apa ini? Ini adalah pegunungan. Kemudian ini pantai ya, pantai. Kemudian di sini di sebelah kiri ada gambar yang dapat dihubungkan nanti oleh anak-anak teacher dengan pemandangan yang ada di sebelah kanan tersebut, dengan gambar yang ada di sebelah kiri ya, nanti dihubungkan. Contohnya, ya tugas anak-anak teacher di sini menghubungkan. Contohnya ini adalah gambar pegunungan. Suasana di pegunungan itu sangat sejuk ya, sangat sejuk, sangat segar sekali udaranya. Wow, pokoknya enak sekali ya kalau kita berada di pegunungan tersebut. Apalagi melihat pemandangan yang begitu hijau, yang begitu indah, pastinya sangat senang sekali. Nanti anak-anak teacher perhatikan gambar yang ada di sebelah kirinya ya. Nah, kemudian ini adalah gambar pantai. Di pantai juga enak sekali, bisa bermain pasir ya, kemudian bisa membuat istana pasir dengan pasir yang ada di pantai ya. Kemudian bisa berenang di lautnya. Oke, di sini ada gambar. Nah, ini adalah gambar baju dan celana. Baju dan celana ini cocoknya digunakan di mana? Apakah di gunung atau di pantai? Kemudian ini ada kerang. Ya, ini ada kerang ya. Kerang ini hidupnya di mana?
Ya, atau tempat tinggalnya di mana? Apakah di pegunungan atau di pantai? Nah, kemudian pohon kelapa. Ya, biasanya anak-anak teacher melihat pohon kelapa ketika berada di pegunungan atau di pantai. Oke, nanti tarik garis ya. Kemudian ini ada binatang monyet. Ya, monyet ini tempat tinggalnya di mana? Di gunung atau di hutan, di pegunungan atau di pantai. Kemudian ini ada baju, jaket ya. Ya, supaya tidak kedinginan. Nah, ini digunakan saat di pantai atau di gunung. Nah, kemudian ini ada pohon. Pohon ini di gunung atau di pantai. Anak-anak teacher tarik garis. Contohnya, teacher akan tarik garis. Baju ini. Nah, ini baju dan celana cocoknya digunakan di pantai. Berarti teacher tarik ke pantai. Teacher sudah memberikan contoh, yaitu benda yang dapat kita gunakan di pantai. Sekarang teacher memberikan contoh benda yang dapat digunakan di pegunungan atau binatang yang hidup di gunung. Harus tahu ya. Ya, sekarang teacher mau baju saja. Ya, ini karena di gunung cuacanya sangat dingin sekali ya. Jadi perlu jaket. Ya, bukan cuacanya, suasananya sangat dingin sekali, jadi kita perlu jaket supaya jaket ini dapat melindungi tubuh kita supaya kita tidak terlalu kedinginan. Oke, yang lainnya pohon kelapa, kerang, gambar monyet, dan juga pohon. Anak-anak teacher sendiri yang menarik garisnya dengan gambar gunung dan pantai ya, sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Oke, sudah mengerti? Ini buku Alam Semesta halaman 4 ya nak. Buku Alam Semesta halaman 4. Sekarang anak-anak teacher buka buku Alam Semesta halaman 6. Di sini anak-anak teacher ya kembali diingatkan dengan suku kata awal. Ya, nanti anak-anak teacher terlebih dahulu harus membaca. Ya, baca dulu, kalau belum bisa lancar membaca dieja ya nak. Ya, gurun, kutub. Ini adalah contoh gurun, kata dari gurun, kata dari kutub. Nanti di sini ada kata-kata juga yang harus dibaca oleh anak-anak teacher. Setelah dibaca, anak-anak teacher perhatikan suku kata awalnya ya. Nah, contohnya ini gurun. Suku kata awalnya adalah gu. Gu. Oke, gu. Mana di sini yang kata awalannya dari gu? Suku kata gu. Ya, suku kata awalannya ada gu. Ya, ini dia. Gunung dari huruf awalan gu. Lingkari tulisannya. Oke, seperti ini ya nak. Ya, gunung. Mana lagi? Baca semua ya. Cari suku kata awalan yang sama seperti contoh. Setelah menemukan, anak-anak teacher lingkari seperti yang sudah teacher lingkari. Gunung. Suku kata awalannya adalah gu. Demikian juga dengan yang ini, kutub. Nah, setelah anak teacher membaca, pasti menemukan suku kata awalan dari kutub, yaitu adalah kuda. Ya, kuda, suku kata awalannya adalah ku. Lingkari. Oke. Ya, sudah selesai tugasnya. Susah atau gampang? Gampang sekali tugasnya. Ya, gampang sekali ya. Kalau sudah selesai, anak-anak teacher, ya, kalau sudah selesai mengerjakan tugas di buku Alam Semesta halaman 4 dan halaman 6, sekarang tugasnya di buku gambar, yaitu menggambar gunung meletus atau gunung berapi.
Ya, seperti yang ada di ini di gambar teacher ya. Ya, gambar gunung meletus ya. Nah, teacher nanti boleh menggambarnya seperti ini. Oke, boleh. Ya, teacher tidak terlalu tinggi. Oke, teacher ulangi sekali lagi. Oke, kemudian gunung ya. Oke. Ini. Nah, kemudian di sininya teacher boleh buat air laut boleh ya. Nah, atau jalan juga boleh ya. Nanti gunung meletus itu berwarna apa tadi? Wow, ini dia warnanya ya. Ada merah dan ada orange-nya ya. Ada merah dan ada orange. Ini adalah warna api. Ya, api keluar dari gunung tersebut. Oke, ini tugasnya gambar di buku gambar ya. Ya, teacher sudah jelaskan ya. Nah, nanti berarti warna gunungnya di sini nanti boleh ada merah dan orange-nya. Kemudian di bawahnya boleh warna abu-abu boleh. Ya, kalau ada abu-abu, kalau tidak ada abu-abu, warna hitam juga boleh ya. Ya, oke lah teacher. Ya, di sininya nanti boleh sedikitnya warna hijau, rumput-rumputnya masih kelihatan sedikit ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai anak-anak teacher menggambar gunung meletus, nah anak teacher harus kembali menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih anak-anak kami hari ini sudah selesai belajar. Berkati mereka supaya anak-anak kami memiliki sikap peduli akan teman-teman ataupun orang lain yang terkena bencana alam oleh gunung meletus. Tuhan Yesus berkatilah kami supaya kami dapat selalu peduli kepada orang-orang lain yang tertimpa bencana tersebut. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami baik yang belajar di rumah maupun di sekolah. Berikan hikmat dan kepintaran kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye anak-anak teacher. Semangat belajar. Tuhan memberkati. Shalom.